Halo Pisces, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kita ketemu lagi. So, kali ini kita akan reading mengenai kondisi umum di minggu ketiga dan minggu keempat. Buat teman-teman yang tertarik buat lanjut bisa langsung stay di sini. Nah, karena ini readingannya umum ya, jadi bisa resonate, bisa juga tidak. Jadi ambil yang positif aja ya. Oke, untuk Pisces di minggu ketiga dan minggu keempat, kita bahas tentang gimana kondisi kamu saat ini. Oke, untuk zodiak Pisces. Oke, di sini kayaknya ada nih beberapa yang sering overthinking ya tentang sesuatu, entah itu seseorang atau sesuatu ya, sesuaikan aja. Ya, kita mungkin kadang merasa takut, cemas gitu ya, tapi jangan terlalu berlebihan kayak gitunya, ntar malah kita yang rugi apa rugi waktu, karena waktu kita terkuras untuk mikirin hal-hal yang sebenarnya itu nggak penting buat kita ya. Di sini kayak kita lebih diajak untuk bisa fokus ke tujuan kita atau masa depan kita ya, mengenai perkara-perkara yang sepertinya kurang penting ya udah jangan terlalu dipikirin ya. Oke, dan jangan terlalu mencemaskan sesuatu yang belum terjadi ya, karena itu akan menguras banget energi kita ya. Apa yang ada di depan mata kita ya kita jalanin aja ya, tapi bukan berarti kita lepas dari planning masa depan. Kita harus tetap fokusin itu ya, tapi mungkin perkara-perkara yang terkesan negatif itu yang kita perlu kesampingkan ya. Sekarang kita bahas buat kamu di pekerjaan. Buat kamu di pekerjaan untuk minggu ini. Untuk zodiak Pisces di pekerjaan. Oke, ini kayaknya buat kalian yang di kerjaan tuh udah ngerasa jenuh atau merasa pekerjaan kalian saat ini tuh udah nggak lagi ngedukung tentang income-nya. Buat kalian yang belum resonate bisa skip ya. Mungkin di sini tuh kamu perlu mempertimbangkan apakah kamu perlu stay di pekerjaan kamu ini, atau mungkin teman-teman bisa cari pekerjaan baru yang lebih ngedukung finansial kamu, karena mungkin kebutuhan kita juga tidak sedikit gitu ya. Dan kalau untuk satu pekerjaan ini aja kayaknya belum cukup gitu ya, jadi kita harus bisa memutar pikiran kita. Oke, kalau sekiranya ada pekerjaan yang lebih menjanjikan, kalau kamu mampu, kamu bisa ya, gak ada salahnya kamu mencoba. Tapi kalau misalnya di sini tuh ada peluang, kamu bisa tetap stay kerja di tempat kerja kamu yang sekarang, ya. Tapi ternyata kamu punya waktu nih untuk kerja sampingan. Kalau kamu bisa ya kamu bisa kerjain, gitu ya. Tapi semua harus ada pertimbangannya terlebih dahulu, gitu ya. Sekarang kita bahas buat kamu yang di keuangan. Untuk zodiak Pisces di keuangan. Pisces di keuangan. Untuk Pisces di keuangan di sini kalau yang aku lihat mungkin keuangan itu masih lari-larian ya. Mungkin pengennya tuh kita cepat punya tabungan ya, tapi ternyata kebutuhan itu ada terus ya, kebutuhan yang bahkan sifatnya mendadak itu ada gitu loh. Di saat kita pengen nabung, tapi kenapa nih keuangan tuh malah gini gitu ya. Nah di sini kita mungkin perlu untuk bisa menyiapkan beberapa hal. Mungkin pertama ya kita fokus dulu di kerjaan yang bisa menghasilkan income yang mungkin sesuai dengan harapan kita. Ya kedua ya mungkin kita gunakan uang kita untuk hal-hal yang seperlunya aja ya. Jadi jangan syukur membelikan keuangan kita untuk hal-hal yang sekiranya nggak penting gitu ya.
Dan mungkin kita harus lebih saving, tapi bukan tentang nabung aja, melainkan kamu perlu investasi. Jadi keuangan tuh bisa seiring berjalannya waktu meningkat gitu loh. Oke. Ya memang investasi kadang ada resiko, tapi kalau kamu yakin, kamu percaya atas kemampuan kamu untuk berinvestasi, dan tapi juga lihat peluangnya gitu ya, lihat kondisinya, apakah yang kamu investasikan ini bisa berkembang, itu harus kamu pikirkan dulu matang-matang ya. Oke. Mungkin lebih aman bisa berinvestasi mungkin di properti ya, yang sekiranya bisa kamu pantau sendiri gitu loh, bukan investasi di, maaf ya, mungkin pihak lain yang kadang kita belum ngerti ya, belum tentu ngerti bagaimana backgroundnya mereka gitu. Oke, jadi kayak lebih kamu perlu investasi dengan cara kamu sendiri. Sekarang kita bahas buat kamu yang single. Untuk zodiak Pisces yang single di minggu ketiga dan minggu keempat. Oke, buat teman-teman Pisces yang single, di sini kalau yang aku lihat buat Pisces yang single, sepertinya saat ini tuh kamu pengen melangkah lebih maju dalam percintaan, tapi sayangnya kamu masih terbayang-bayang masa lalu yang sampai saat ini tuh masih ada ya. Ya, sepertinya belum tuntas. Jadi kamu diajak untuk menuntaskan kondisi percintaan kamu di masa lalu. Hal-hal yang menyakitkan coba kamu ikhlaskan, dan setelah itu banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, dan aku ngerasa dari situ kamu akan menemukan awal yang baik ya. Sekarang kita bahas untuk kamu yang sudah berpacaran. Yang sudah berpacaran, mungkin minggu-minggu ini tuh buat kalian yang hubungannya udah di atas 10 bulan atau bahkan udah lebih dari 1 tahun ya, entah itu siapa aja. Aku ngerasa minggu-minggu ini tuh ada pertimbangan dari keluarga ya, entah itu dari keluarga kamu atau keluarga dia ya. Mungkin misalnya dari keluarga kamu, mungkin keluarga kamu pun akan tanya tentang seseorang yang saat ini bersama kamu ya, pasti tahu dong ya, udah ngebaca nih gerak-gerik kamu kalau kamu tuh punya pacar. Nah mungkin akan nanyain itu, dan mungkin juga akan mempertimbangkan apakah sekiranya hubungan kalian dapat lampu hijau atau belum nih untuk minggu-minggu ini, mungkin gitu ya. Atau mungkin sekedar komentar tentang pacar kalian mungkin gitu, ada situasi ini ya. Ya memang kadang perjalanan cinta itu kadang nggak mudah ya. Mungkin sebelumnya mungkin belum dapat restu, tapi perlahan mungkin juga nantinya ada jalan yang baik kok buat kalian, asalkan di sini kalian sama-sama mau mengusahakan ya, asalkan kalian juga yakin sama hubungan kalian ya. Atau kalau kamu nggak merasakan, mungkin dari pihak dia, mungkin keluarganya ada yang menanyakan nih perihal hubungan kalian ya. Oke. So guys, kita lihat untuk kamu yang sudah nikah. Buat teman-teman Pisces yang sudah menikah di minggu ketiga dan minggu keempat, oke, di minggu ketiga dan minggu keempat ini buat zodiak Pisces, aku ngerasa hubungan kalian mungkin sebelumnya lagi kurang baik ya. Ya, terkadang ada rasa capek, tapi sebenarnya rasa capek yang kalian rasakan ini tuh masih bisa diusahain kok. Aku nggak tahu sih capeknya kalian karena apa, tapi kayak lebih ke ini loh, titik jenuh, dimana yang selama ini kalian selalu pengen diprioritaskan, tapi terkadang kalian nggak merasakan itu. Mungkin ini mungkin ya mungkin pasangan lebih memprioritaskan, maaf ya, mungkin keluarganya, atau mungkin waktunya tuh terkuras untuk pekerjaan atau teman-temannya ya. Oke. Nah buat teman-teman yang merasakan ini,
semuanya itu bisa dibicarakan baik-baik ya. Jadi jangan merasa kamu tuh sendirian ngadepin semua ini. Terkadang kamu tuh juga perlu ngajak ngobrol pasangan kamu tentang unek-unek kamu ini gitu loh. Jadi jangan sampai kamu pendem sendiri terus menerus, ntar malah kamu yang merasa selalu tersakiti, capek sendiri gitu ya. Jadi mungkin minggu ini adalah langkah yang baik, awal yang baik untuk kalian bisa membicarakan tentang unek-unek yang kamu rasakan ya. Ya mungkin kita minta waktu dia untuk ngobrol sebentar ya. Kamu usahakan mengutarakan apa yang ada di hati kamu atau pikiran kamu dengan bahasa yang dingin juga ya. Jadi jangan dengan emosi. Oke. So guys, buat teman-teman Pisces, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga readingan ini bisa bermanfaat, dan terima kasih banyak sudah nemenin aku sampai akhir. Salam santun buat semuanya.